مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله. Itu disebut jumlah mereka para sahabat yang ikut hadir peperangan Badar itu sekitar 313. Saya katakan sekitar sebab pada riwayat yang mengatakan 314 atau 315 atau 319, khilaf bainal ulama. Ul masyhur 313. Itu ketika Nabi SAW dihadapkan dengan pilihan untuk bertempur di medan perang. Sebab saat itu Nabi SAW keluar dari kota Madinah bersama para sahabatnya itu sama sekali tidak ada tujuan untuk bertempur di medan perang. Nggak ada tujuan untuk bertempur. Tujuan utama mereka hanya untuk menghadang rombongan orang-orang musyrikin Mekah yang pulang berdagang dari Syam ke Madinah, yang saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Hanya sekedar menghadang rombongan pedagang. Saat itu jumlah mereka nggak banyak, hanya sekedar puluhan, nggak sampai 50 orang yang dari orang-orang musyrikin yang menjaga barang dagangan tersebut. Sehingga Nabi keluar bersama para sahabatnya, nggak bawa pasukan besar, nggak juga bawa persenjataan banyak, karena bukan tujuannya untuk berperang, tapi hanya untuk menghadang rombongan pedagang dari orang-orang musyrikin yang pulang dari Syam tersebut, orang musyrikin Quraisy. Tapi ternyata Allah punya kemauan lain, punya kehendak lain. Abu Sufyan ketika mendengar bahwasanya Nabi SAW keluar dari Madinah untuk menghadang, langsung segera menempuh jalan lain. Jadi jalan yang biasa ditempuh Nabi menghadang di sana dengan para sahabatnya melalui Badar, jalan yang biasa ditempuh dari Badar. Lembah Badar, Abu Sufyan nggak lewat situ, dia tempuh jalan yang lain, agak jauh sedikit, tapi nggak lewat jalan situ. Hingga akhirnya Abu Sufyan berhasil menyelamatkan barang dagangan dan rombongannya melalui jalan pesisir. Tapi saat itu Abu Sufyan tahu ini keadaan genting, dia harus minta bala bantuan. Bisa jadi dia nggak berhasil menempuh jalan yang lain. Karena itu dia kirim satu orang penunggang unta yang cepat untuk berangkat lebih dulu ke Mekah, memberikan kabar kepada orang-orang musyrikin yang ada di Mekah agar mereka mempersiapkan rombongan lain, bala bantuan untuk mendukung kalau terjadi apa-apa, kalau mereka dihadang, ini bala bantuan dari Mekah datang. Itu diriwayatkan Atikah ini bibinya Sayyidina Rasul SAW itu di Mekah. Saudara perempuannya Sayyidina Abbas juga di Mekah. Itu bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat ada batu besar dari atas gunung Jabal Abi Gubais, gunung besar di Mekah itu, batu besar itu ngegelinding jatuh dari atas. Ini ketika ngegelinding sampai ke kota Mekah, dia pecah dan menjadi kepingan-kepingan batu kecil yang panas berapi. Itu pecahannya itu masuk ke setiap rumah yang ada di kota Mekah. Dia mimpi seperti itu. Ketika dia mimpi, dia bangun ketakutan. Sebab mereka orang-orang Arab itu, mereka betul-betul pandai menafsirkan mimpi. Apa yang dia lihat ini betul-betul nggak sembarangan. Mereka tahu apa tafsirnya. Maka dia panggil saudara laki-lakinya, itu Abbas bin Abdul Muttalib. Dia panggil, "Wahai Abbas, coba kemari. Ada apa? Aku ingin menceritakan sesuatu, tapi mohon rahasiakan." Abbas bilang,
kami ini orang laki, pastinya bisa merahasiakan rahasia. Atikah bilang lagi sama saudaranya, aku minta rahasiakan, sebab ini kalau orang-orang tahu ini mimpi, kita bakal dicemooh. Percaya, saya nggak bakal cerita sama orang, katanya Abbas. Atikah cerita mimpinya. Begitu dengar seperti itu, Abbas ketakutan. Ini petanda buruk. Apa yang mereka pahami? Ya, mereka melihat batu besar ini adalah bencana yang akan menimpa kota Mekah atau penduduk kota Mekah. Dan ketika batu besar itu pecah, pecahan bebatuan kecilnya itu yang berapi-api masuk ke setiap rumah, mereka menafsirkan bahwa setiap rumah yang ada di Mekah dari keluarga orang-orang musyrikin pasti kena imbasnya, kena malapetakannya, nggak ada yang selamat. Ini yang mereka tafsirkan, dan mereka paham betul ini pasti datangnya dari Muhammad wa ashabu. Ini tafsir mimpi yang mereka pahami langsung dari ketika mereka dengar. Abbas dengar gitu juga ketakutan. Atikah bilang, tolong rahasiakan, kalau enggak kita jadi bahan omongan orang. Abbas bilang, percaya, udah. Jalan keluar, baru di tengah jalan ketemu sama temannya. Ya Abbas, ada kabar apa? Abbas bilang, sini gue mau cerita sama lo. Diam-diam aja, jangan cerita sama orang, ini rahasia. Oh siap, dia ceritain tuh mimpi. Janji jangan cerita, janji nggak cerita sama orang. Dia ceritain sama sahibnya. Baru berapa lama, belum nyampe rumah, itu kabar di Mekah semuanya udah tersebar mimpinya Atikah. Semuanya ngomong, diam-diam jangan cerita sama orang. Abbas, khabar khair, nggak tahu apa-apa nih. Tahu-tahu kabar udah kesebar kemana-mana. Hari berikutnya keluar dari rumah, dihadang sama Abu Jahal. Ya, dibentak sama Abu Jahal. Ya Abbas, katanya, ada apa ya Abul Hakam? Katanya, baru kemarin muncul dari kalian Bani Hashim seorang yang mengaku nabi, sekarang mau muncul lagi nabi perempuan di tengah kalian. Ada apa? Diceritain mimpi. Wah, kaget. Abbas, dia nggak sangka bahwasanya nih rahasia ini kebongkar kemana-mana. Ya dia juga salah sadar. Akhirnya Abu Jahal bilang, kita lihat aja, waktumu 3 hari. Wahai Abbas, kita lihat setelah 3 hari ini terjadi sesuatu atau enggak. Kalau enggak terjadi apapun, maka kami akan menyatakan tertulis di atas Ka'bah, kalian keluarga Bani Hashim adalah pendusta terbesar di dalam sejarah bangsa Arab. Mau digituin. Walhasil ketakutan Abbas, tapi ternyata betul. Pada hari ketiga itu orang yang dikirim oleh Abu Sufyan datang dari puncak gunung Jabal Abi Qubais, ya, dengan membawa kabar berita bahwasanya barang dagangan mereka itu akan dihadang oleh Nabi Muhammad SAW. Itu semua orang ketika melihat ini orang yang turun dari Jabal Abi Qubais, orang yang diutus oleh Abu Sufyan, mereka ketakutan, ingat sama mimpinya, benar yang dimimpikan oleh Atikah, bibinya Nabi SAW. Semua ketakutan dan panik, sebab mereka tahu barang dagangan itu yang mereka titipkan ke Abu Sufyan itu bukan sedikit. Semua orang yang ada di Mekah punya saham di situ, semua ketakutan. Akhirnya udah ribut, ayo sekarang juga kita mesti segera mempersiapkan berangkat untuk bertempur di medan perang. Karena mereka dorongan kebencian, dendam, kusumat kepada Nabi Muhammad, terus juga harta mereka diusik, ya, langsung nggak banyak pikir lagi, berangkat semuanya. Ada beberapa orang ketakutan, dan memang ini sifat mereka, ketakutan, gue nggak mau berangkat, gue pasti mati, ya. Tapi dikipasin sama Abu Jahal, lo berangkat, kalau enggak gue cap lo, gue cap sebagai pengecut besar. Akhirnya pada berangkat. Ada salah satu tokoh besar mereka itu namanya Umayyah bin Khalaf. Ini Umayyah bin Khalaf, tahu siapa yang dulu menyiksa Bilal bin Rabah? Umayyah bin Khalaf ini teman dekat sama Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini seorang Ansar dari Madinah. Sebelum masuk Islam,
persahabatan dekat antara Umayyah bin Khalaf. Umayyah kalau berangkat ke Syam untuk berdagang lewat Madinah, tinggalnya di tempatnya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad kalau datang ke Mekah untuk melaksanakan umrah atau manasik, tinggalnya di tempatnya Umayyah bin Khalaf. Hubungan dekat. Pernah jauh sebelum itu, jauh sebelum kejadian Badar, Sa'ad bin Mu'adz setelah masuk Islam, setelah Nabi hijrah, datang ke Mekah, tinggal di rumahnya Umayyah bin Khalaf, dijamu temannya, sahabatnya. Akhirnya keluarlah dari rumahnya Umayyah bin Khalaf Sa'ad bin Mu'adz ini untuk tawaf di Ka'bah, didampingi oleh Umayyah bin Khalaf. Begitu tawaf di Mekah, di Ka'bah, disamperin sama Abu Jahal. Abu Jahal kenal. Abu Jahal marah, bilang, "Hei Sa'ad, berani-beraninya kau tawaf di Ka'bah kami, sedangkan engkau dan kaummu orang-orang Ansar melindungi musuh bebuyutan kami Muhammad." Sa'ad bin Mu'adz digituin, marah dia. Akhirnya ribut, cekcok antara Sa'ad dengan Abu Jahal. Umayyah bin Khalaf di situ ribut, hampir pukul-pukulan, sampai akhirnya Sa'ad ngangkat suaranya kepada Abu Jahal. Begitu angkat suara, Umayyah masuk. Umayyah bin Khalaf nih, sahibnya Sa'ad, bilang, "Ya Sa'ad, pelankan suaramu, jangan engkau angkat suaramu, jangan engkau teriak ya dengan suara lantang kepada Abul Hakam, dia pemimpin kami," katanya Umayyah bin Khalaf. "Tolong jaga adab sedikit." Sa'ad digituin, tambah marah lagi. Sekalipun ini temennya, dia teriak, "Engkau ya Umayyah, berani-beraninya engkau bilang begitu kepadaku, ya ketahuilah, ambil kabar, aku mendengar bahwasanya Muhammad akan membunuhmu, Nabi Muhammad akan membunuhmu." Itu sampai Umayyah bin Khalaf dengar gitu kaget. "Apa? Engkau dengar Muhammad akan membunuh?" "Iya, aku dengar dengan telingaku sendiri bahwasanya engkau akan dibunuh oleh Muhammad atau para sahabatnya." Itu diriwayatkan Umayyah dengar gitu gemeteran sampai ngompol di tempat itu. Sebab mereka tahu betul Nabi Muhammad kalau dia ngomong pasti terjadi. Mereka tahu betul. Pulang Umayyah bin Khalaf itu ketakutan, celananya dia udah basah. Ngadu sama bininya, "Wahai istriku, tidakkah engkau mendengar saudaraku ini Sa'ad bin Mu'adz bilang bahwasanya Muhammad kelak akan membunuhku?" Istrinya ketakutan. Sampai dipanggil, "Ya Sa'ad, engkau dengar Muhammad?" "Aku dengar dengan telingaku." "Di mana dia akan membunuhku? Apakah di Mekah atau di mana?" Sa'ad bilang, "Aku nggak tahu. Nabi Muhammad nggak bilang di mana, tapi dia bilang kau akan terbunuh." Pulang Sa'ad. Berlalu beberapa waktu, kejadian ini. Begitu kejadian ini, Umayyah bin Khalaf tahu, wah ini dia saatnya nih, nggak mau keluar ke peperangan Badar sama yang lain, ketakutan. "Gue kalau keluar pasti gue mati." Muhammad udah bilang begitu. Rombongan berangkat. Umayyah bin Khalaf ngumpet di kamar. Abu Jahal nyari, wah Umayyah nih tokoh besar, nggak ada. Ini kalau dia nggak berangkat, ngegembusin yang lain. Datang Abu Jahal ke rumahnya Umayyah bin Khalaf, bawa ini nih, apa namanya nih, arang bara nih, bakal apa, dupa. Ya, ada jenis namanya luban, itu hanya dipakai oleh orang perempuan yang lagi nifas. Kalau ada yang gahru itu yang bagus, tapi ada jenis ya, apa namanya, luban atau lain sebagainya, itu hanya dipakai oleh perempuan yang lagi nifas. Abu Jahal bawa begituan ke rumahnya Umayyah bin Khalaf. Masuk ke kamarnya, Umayyah lagi ketakutan di belakang selimut. Bilang, "Ya Umayyah, ada apa ya Abul Hakam? Nih coba ente pakai." Dilihat, marah. "Berani-beraninya engkau menghinakan aku, menyamakan aku seperti perempuan yang lagi nifas." "Iya memang, silakan engkau di rumah situ ngerem nih dengan apa namanya, dengan luban seperti perempuan nifas. Berani-beraninya engkau menghina." "Ya iya, orang pada berangkat engkau ngerem di sini." Umayyah bilang, "Aku bukan nggak mau, tapi kan engkau sendiri dengar dari Sa'ad bin Mu'adz bahwasanya Muhammad akan membunuhku. Aku kalau keluar aku pasti mati." Abu Jahal bilang, "Jangan takut. Yang aku minta dari engkau, keluar aja. Perlihatkan kepada halayak ramai engkau keluar untuk bertempur. Nanti kalau udah jalan, di tengah perjalanan, tengah malam pulang ke sana. Sebab kalau orang-orang tahu engkau nggak berangkat,
ini ngegembosin. Yang lain pada nggak berangkat. Engkau tokoh besar. Akhirnya dikipasin terus sama Abu Jahal sampai akhirnya berangkat kepada kematian. Iya, berangkat kepada kematian. Jalan di tengah perjalanan mau pulang, Abu Jahal bilang entar dulu, tanggung dikit lagi, kesian kalau orang lihat nggak enak. Sampai jalan sampai akhirnya dia nggak berasa, berhari-hari perjalanan sampai juga di Badar. Mau pulang udah nggak bisa. Hingga terjadilah apa yang terjadi, dia sampai kepada kematiannya. Dan Nabi SAW itu ketika sampai di Badar, ya, Nabi kebetulan Nabi mengirim beberapa orang sahabatnya untuk berjaga-jaga. Nah, ketika beberapa sahabat berjaga-jaga, mereka dapatkan ada penggembala unta mereka, orang-orang pasukan orang-orang kafir lagi ada di situ, ditangkap, dibawa kepada Rasulullah SAW. Ketika dibawa, Nabi lagi sholat. Akhirnya nih sambil nunggu Nabi selesai sholat, ini orang diinterogasi. Itu ada Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat yang lainnya diinterogasi. Siapakah engkau ini? Hasil diinterogasi, dia bilang aku ini adalah penggembala kambing. Aku bukan prajurit. Aku hanya penggembala kambing, budak penggembala kambing yang dibayar untuk menggembala kambing dan untanya mereka. Ya, akhirnya digampar ini orang. Bohong, lo pasti prajurit. Itu. Enggak, saya cuma penggembala kambing. Digampar lagi. Nabi lagi sholat. Begitu. Sampai akhirnya dia bilang, ya udah deh, saya prajurit. Itu dibiarin. Selesai Nabi sholat, Nabi bilang, ini tadi kalian gampar dia, padahal dia ngomong jujur. Begitu dia bohong, kalian lepaskan dia. Gitu. Ya Rasul, apa? Ini bukan prajurit, dia adalah penggembala kambing, betul. Akhirnya ditanya, apa yang kau tahu? Saya nggak tahu apa-apa, saya cuma penggembala kambing dan ontak mereka. Akhirnya Nabi tanya, lihat kecerdasannya Rasulullah. Sahabat nanya, berapa sih jumlah prajurit? Si penggembala nggak tahu. Nabi tanya, engkau menggembala ontak dan kambing mereka? Iya. Aku mau tanya, setiap hari berapa ekor unta yang disembelih oleh prajurit untuk mereka makan? Ini penggembala tahu. Dan kami setiap hari menyembelih antara 9 sampai 10 ekor tiap hari. Nabi bilang kalau gitu jumlah mereka antara 950 sampai 1000 prajurit. Nabi tahu. Itu cerdasnya Rasulullah SAW begitu. Akhirnya ditanya, siapa aja di situ? Di situ ada Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf, ada fulan. Nabi bilang, hei sahabat-sahabatku, dengar siapa yang disebut? Ini pembesar Mekah dibawa kemari oleh Allah Ta'ala. Mekah memuntahkan isi perutnya. Akhirnya Nabi duduk sama sahabat-sahabatnya bilang, syuf, ya, sebab saat itu jumlah muhajirin sedikit. Mayoritas prajurit yang 313 adalah orang-orang Ansor. Sedangkan perjanjian di awal, orang-orang Ansor itu ketika mengikat perjanjian dengan Rasulullah waktu Nabi Muhammad hijrah, mereka siap membela Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad ada di Madinah. Tapi sekarang di luar Madinah, jauh 150 kilo lebih dari kota Madinah, Badar. Nabi nggak menuntut di luar perjanjian. Tapi kalau dengan jumlah muhajirin yang sedikit, nggak bisa bertempur melawan 1000 sampai 950 1000 prajurit. Mau menuntut juga nggak punya hak di luar perjanjian. Akhirnya Nabi duduk sama sahabat-sahabatnya, semua ikut kumpul. Nabi bilang sama Abu Bakar Siddiq, coba bicara, Anda mau dengar apa yang kamu sampaikan. Abu Bakar Siddiq berdiri bicara, menyampaikan apa yang dia sampaikan, memberikan semangat untuk bertempur. Sayyidina Umar diperintahkan bicara satu persatu sampai akhirnya Miqdad bin Aswad atau Miqdad bin Amr berdiri bicara.
Mikdad bilang, ya Rasulullah, la naqulu laka kama qalat Bani Israil li Musa. Kami tidak akan pernah mengatakan kepadamu seperti Bani Israel bilang kepada Nabi Musa. Apa itu? Bani Israel bilang kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun. Pergilah engkau, ya wahai Musa, bersama Tuhanmu perangi orang-orang kafir. Kami Bani Israel duduk di sini, hanya sekedar duduk menunggu kemenangan kalian. Ayo, mau perang nih, ya. Nabi Musa berharap mereka bilang, lu aja berdua sama Tuhanmu yang pergi bertempur, gue duduk di sini. Gahar gak kira-kira? Nabi Musa kesel sampai segini, sampai Nabi Musa bilang, ya Rabb, saya nggak punya siapa-siapa kecuali diri saya dan saudara saya Harun, pisahkan antara kami dengan orang-orang zalim itu. Itu Bani Israel dulu bilang gitu. Mikdad bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, kami nggak bakal pernah mengatakan kepadamu seperti yang dulu diucapkan Bani Israel kepada Nabi Musa, tetapi yang kami katakan kepadamu, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. Sayyidina Mikdad bilang, ya Rasulullah, tapi yang kami katakan kepadamu, pergilah engkau dan Tuhanmu perangi orang-orang kafir, dan kami bersama kalian berdua bertempur hingga titik darah penghabisan, kata Sayyidina Mikdad. Itu Nabi dengar gitu bahagia luar biasa, gembira, sampai itu terlihat di wajah Rasulullah kegembiraan yang luar biasa, sampai Sayyidina Abu Bakar, Umar dan yang lain-lainnya bilang, wallah, demi Allah, saya berharap jadi Mikdad untuk menggembirakan Rasulullah dengan ucapannya itu, ya. Tapi faza biha Mikdad yang mendapatkan senyuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Duduk Sayyidina Mikdad setelah didoakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai akhirnya orang Ansar faham, ini yang dituju kita. Sa'ad bin Mu'adz berdiri, ya Rasulullah, saya rasa yang kamu maksud ini bukan muhajirin tapi kami. Maka Sa'ad bilang, ya Rasulullah, kami ini udah terlanjur jatuh cinta kepadamu. Urusan perjanjian di awal, lupakan itu. Kita udah terlanjur jatuh cinta, dan kami siap membelamu. Sekalipun engkau membawa kami untuk menyelam di lautan, kami akan ikut menyelam bersamamu, dan gak ada seorang pun dari kami yang akan berpaling. Boleh jadi saudara-saudara kami di Madinah nggak ikut di sini, sebab mereka nggak tahu akan terjadi pertempuran. Tapi kalau mereka tahu, nggak ada satupun yang akan meninggalkan engkau. Dan saat ini di medan perang, engkau akan melihat, engkau akan gembira melihat bagaimana sikap kami di medan tempur. Kami adalah orang-orang yang ahli di dalam memegang senjata. Nabi dengar gitu gembira, terus Nabi bilang, Abusyir, ambil kabar gembira, saat ini saya melihat kemenangan di mata saya, kata Rasulullah SAW.